Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anak, ini pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan terkait dengan mata pelajaran teknik pemesinan bubut, khususnya kelas 11. Dalam hal ini akan kami sampaikan terkait dengan materi pengoperasian mesin bubut. Awal pertama kali untuk pengoperasian mesin bubut, kita harus bisa menyalakan terlebih dahulu. Untuk menyalakan mesin, kita lihat dari panel yang ada di papan sebelah sana. Itu kita nanti lihat di sana. Ini termasuk mesin nomor berapa? Di sini adalah mesin nomor 4. Mesin nomor 4 di sana kita ada keterangan di panelnya. Ada handle atau panel yang khusus untuk menjalankan atau aliran listrik yang bisa mengalir di sini. Kita hidupkan di sana, terus kemudian dari sini masuk. Kalau sudah tahu masuk dan tidaknya, kita langsung nyalakan di belakang sini. Ya, ini ada semacam saklar, ya, kita putar ke kanan 90 derajat. Nah, ini sudah, kita nanti akan tahu listriknya sudah masuk atau belum. Kita lihat cek di bagian depan mesin. Depan mesin itu ada, ini kalau tadi sudah dihidupkan ke kanan, tadi kita putar 90 derajat ke kanan, nanti listrik itu sudah masuk atau belum kita lihat pada indikator. Kalau indikator ini sudah nyala, berarti listrik sudah nyala, masuk sudah berada di mesin. Tapi di sini mesin itu belum bisa berputar karena masih ada handle-handle yang perlu kita operasikan. Ini sudah masuk di motor listrik. Nah, sekarang kita sudah tahu persis terkait dengan listrik itu sudah masuk, kemudian kita langsung akan ngecek ke sini, ke putaran. Kita yang pertama harus tahu nanti cara menyalakan. Untuk menyalakan mesin, oke. Untuk menyalakan mesin kita terlebih dahulu cek ke sini dulu, ya. Ini ada handle-handle terkait dengan pengatur putaran, ya. Pengatur putaran, handle-nya ini menuju kemana? Ya. Ini ada angka-angka di sini, ya. Ada ini ada handle, ada dua handle. Handle yang pertama itu adalah handle yang merah, ya. Ya. Ini nanti menunjukkan untuk ini handle L, ya. Ini menunjukkan merah ini ada titik hitam, ya. Hitam nanti ini adalah untuk deratan yang ini. Ini ada titik merah di sini. Itu adalah untuk menunjukkan deratan sini. Itu nanti untuk pengaturan putaran. Nah, kita menghendaki putaran berapa? Contohnya saja untuk putaran 460. Ya. Putaran 460, kita harus berada di deretan merah. Ini kan deretan merah. Berarti ini yang H berada di merah ini, ya. Ini sudah di merah. Terus kemudian yang ini menunjuk ke mana? Arah yang 460. Ini sudah putaran 460. Contoh lagi, kita misalkan putaran 70. Oh, berarti deretannya adalah deretan yang hitam di sini. Berarti kita arahkan ke bagian yang hitam ini. Nah, ini berada di hitam, di L. Berarti yang jelas nanti adalah yang berlaku ini. Kita menghendaki putaran berapa? 70. Ini kita arahkan 70. Kalau kita menghendaki putaran 300, langsung kita ke arah 300. Kadangkala kita memasukkan ini agak sulit, berarti harus kita mutar caknya. Ini sambil diayun supaya masuk. Nah, ini berarti putaran 300. Sekali lagi, untuk mengatur putaran ini kita harus lihat di ini ada titik hitam dan titik merah atau L dan H. Kita itu nanti akan mengatur putaran, milih yang mana, di titik yang hitam atau yang merah. Kalau menghendaki yang hitam, kita harus
arahkan. Ini sulit, betulan sulit. Harus kita ayun di handle-nya. Nah, ini sudah masuk. Berarti ini kita ngatur putarannya kita. Putarannya berapa? 70. Ya, kita arahkan ini tanda panah ini ke arah 70. Sudah, ini putaran 70. Dicoba. Kalau mencoba putaran ya kita langsung kita mencoba putaran, ngecek ini caknya sudah bisa berputar atau belum sesuai dengan tadi yang kita atur ini. Kita cek menggunakan handle ini. Tekan ke bawah. Ini nanti putarannya akan searah berlawanan arah jarum jam atau harus mendekati kita ke sini. Ya, kita tekan ke bawah. Ini putaran 70. Putaran 70. Mematikan tidak usah terlalu tinggi, biasa aja nih. Sudah, ini mematikan. Ya. Itu tadi putaran 70. Sekarang kita cek yang putaran 460. Itu di titik merah. Berarti handle ini kita arahkan ke merah. Ini tidak masuk juga. Jangan masuk. Kalau tidak masuk, sekali lagi ini harus diayun masuk. Kalau sudah masuk, kita arahkan ini. Ini kebetulan sudah di 460. Ya. Berarti ini putarannya 460. Ini lebih enteng. Kalau putaran pelan ini berat. Ya. Kita cek lagi ke handle sana. Kita tekan. Ya. Ini betul apa enggak? Putarannya 460. Berarti putarannya harus lebih tinggi dari yang tadi. Tadi kan putaran 70. Ini putaran 470. Lagi ya, nanti dalam menjalankan ini kondisinya kamu menjalankan atau menekan handle start itu benar-benar harus dalam keadaan bebas. Kadangkala kunci cak, oke, kadangkala kita memasang benda kerja seperti semacam ini. Ini namanya kunci cak, ya. Ini cak, ini kuncinya. Kita akan masang benda kerja. Ini benda kerja, kita pasang. Setelah masang, mungkin kita juga kadang lupa mencari alat ukur dan lain sebagainya. Ya, kita lupa ini masih nancep gini. Ini yang nanti bisa membahayakan. Tidak boleh cekam ini atau mesin ini dihidupkan pada saat kunci cak masih berada di caknya atau nyantol. Tidak boleh, ya. Ini berbahaya kalau kamu hidupkan di sana, ini langsung bisa terlempar, mencelakakan si pekerja atau mencelakakan orang lain atau mencelakakan mesinnya itu sendiri. Ya, ini tidak boleh. Nah, oke. Ini saya jelaskan terkait dengan masang benda kerja. Masang benda kerja untuk cekam rahang 3, ini rahangnya ada 3. Ya, rahangnya 1, 2, 3. Rahang 3. Rahang 3 ini adalah otomatis. Kita memutarkan satu lubangnya, ya. Ini tiga-tiganya akan bergerak sesuai dengan kita mutarnya. Kalau kita mutarnya ke kanan, ini akan maju bersama-sama. Nanti benda kerja akan terjepit. Tapi kalau kita putar kebalikannya, akan mundur atau membuka benda kerja, melepas benda kerja. Ini cekam nih. Lubangnya ini ada beberapa lubang, ya. Ini ada lubang 1, 2, ada 3 lubang. Jadi dari manapun bisa, ya. Karena ini adalah otomatis, boleh kamu hanya mengeraskan 1 lubang saja boleh, atau kalau kira-kira kurang yakin, 3-tiganya lubang boleh. Ya, seperti halnya begini. Benda kerja kita pasang, kita pegangi, ya. Kemudian kunci cekam kita putar dengan tangan kiri supaya menjepit terlebih dahulu. Setelah menjepit, kita keraskan sekuat si pekerja. Tidak usah terlalu kuat nemen, tapi sudah yakinkan sudah terjepit. Nah, kalau ini sudah terjepit kuat, kamu yakin sudah kuat, bisa nanti langsung dihidupkan.
kadangkala kita menjepit benda kerja, karena kadang-kadang juga bekerja itu ya terkupu-kupu, mungkin temannya sudah selesai, kamu belum, kadang-kadang jepitnya juga ndak konsentrasi sehingga terjadi penjepitan yang salah. Seperti halnya gini, masang benda kerja baru gini sudah langsung terjepit gini. Ini karena kita tidak melihat benda kerja, langsung aja kita langsung konsentrasi ke yang lain, langsung dijepit gini. Nah, ini kan tidak betul, belum lurus. Gigi yang satunya belum jepit. Ya. Ini kalau kamu hidupkan bahaya sekali. Ya. Dihidupkan bisa menjepat ke sana, bisa terlempar. Ya. Kalau terlempar ya ke sana kemari bisa mengenai mesinnya sendiri, bisa mengenai si pekerjanya, juga benda kerja bisa rusak. Sehingga rusaknya diantaranya ya rusak benda kerjanya, rusak mesinnya, rusak si pekerjanya. Itu yang tidak diperkenankan. Harus benar-benar dicek terlebih dahulu. Macam ini ya, enggak ada cingnya ya. Sekali lagi dipaskan ya. Kalau sudah gini sambil diputar-putar boleh ya, sudah terjepit baru yakin keraskan. Kalau sudah keras dicabut, jangan lupa harus dicabut, baru dihidupkan, langsung dihidupkan dengan menekan handle startnya ini. Setelah kita melihat benda kerja, kita cek bergoyang atau tidak. Kalau tidak bergoyang, sudah yakin ya, nggak bergoyang dan tadi sudah dijepit dengan kuat, kita langsung nanti akan melaksanakan pembubutan. Oke, oke. Ini selanjutnya kita akan memasang atau teknik atau cara memasang pahat. Kita harus tahu dulu ya pahat yang akan digunakan. Ini akan membubut apa? Membubut rata. Berarti kita harus menggunakan pahat rata. Pahat rata kalau belum ada ya harus kita ngasah, ya harus bisa mengasah pahat ya. Kalau sudah tersedia langsung kita ambil pahatnya. Pahatnya sudah ada, ini adalah pahatnya. Ini pahat rata. Pahat rata itu nanti ada pahat rata kanan, ada pahat rata kiri. Kalau semacam ini adalah pahat rata kanan. Pahat rata kanan itu nanti bekerjanya dari kanan menyayat ke kiri ya. Itu adalah pahat rata kanan. Kita letakkan di tempat pahatnya, namanya toolpost. Ya, toolpost ini alat pemegang pahat. Kita letakkan gini ya. Ini ujung pahatnya ini kamu setel supaya sejajar dengan senter. Ini kepala lepas ya. Kepala lepas, ini ada senternya, senter dari kepala lepas, ada ujungnya. Nanti kamu nyeting ya, ujung pahatnya ini harus sejajar dengan ujung pahatnya di kepala lepas ini. Caranya seperti apa? Kamu tinggal atur di sini, ini ada beberapa bagian ya. Ada bagian eretan lintang. Ya. Eretan lintang ini hanya menggerakkan arah ke lintang, arah lintang, maju mundur ya, maju mundur. Maju untuk mendekatkan ke tujuan, ya mundur juga demikian menjauhkan ya. Kita akan nyeting ke sini, berarti harus kita dekatkan ke sana. Dukun atau ke sini, kita atur ke eretan memanjang. Eretan memanjang ini ada rodanya, roda untuk menggerakkan eretan memanjang. Ini dikatakan eretan memanjang kenapa? Karena eretan ini hanya bergerak untuk gerak memanjang sepanjang bed mesin. Ini ada bed mesin ya. Kalian mestinya sudah tahu, sebelum saya menjelaskan ini kan sudah ada penjelasan terkait dengan bagian-bagian dari mesin bubut. Gerakan ke kanan ke kiri sehingga pas ujungnya berada di sana. Nah, kok agak kesulitan, kamu tarik sini. Nah, ini toolpost, ini bisa kita kendorkan. Kendorkan dengan memutar ini, ada handle-nya ke kiri, lepas. Nah, ini diputar-putar bisa. Nah, putar ke sini, terus bisa, terus sampai posisinya pas gini. Nah, ini supaya gampang aturnya gini. Nah, ini kurang tinggi, berarti harus perlu ganjel. Ini harus tinggi, ujung senternya kan kurang tinggi, masih berada di bawah. Kita pakai ganjel, misalkan ganjelnya ini. Kalau ganjelnya itu nanti terlalu tinggi ya, kita kurangi, cari yang tipis.
sampai pas ujungnya. Nah, ini ada kunci toolboxnya ya. Kita keraskan. Ini diikat dulu toolboxnya. Ikat, terus kemudian kita atur, dekatkan ya. Kita ikat ini ya. Sudah lurus belum? Oh, kebetulan sudah lurus ya, langsung kita keraskan. Satu ganjil kebetulan sudah lurus. Nanti mungkin kalian menggunakan ganjil satu kurang, ganjil dua kelebihan, nggak harus mencari ganjil mungkin yang satunya tebal, yang satunya tipis ya, sehingga nanti pas. Ini cukup dua saja yang dikeraskan sudah bisa ya. Yakin sudah terjepit ya dengan kuat. Nggak usah terlalu kuat, karena kalau nanti sekuat tenagamu ini merotoli, iso pedot semacam ini satunya kan sudah putus ya, karena nggak kira-kira yang masang itu terlalu kuat. Nah, kalau sudah yakin keras semacam ini, kita atur lagi, kita kendorkan, putar ke kiri, hadapkan ke depan ya. Luruskan, ikat lagi. Nah, sudah. Cara memasang pahat harus setinggi senter, harus yakin harus sudah setinggi senter. Terus kemudian kita gerakan ke kiri menuju benda kerja. Nah, ke benda kerja yang akan disayat mana ya. Kalau menyayat benda kerja ini nanti dari ujung terlebih dahulu. Jangan langsung kalian itu langsung didekatkan begini ya, tapi harus jauh dulu. Benda kerjanya kamu putarkan dulu. Putarannya harus disesuaikan ya, karena ada aturannya untuk putaran benda kerja ini ya. Putaran benda kerja ini tergantung dari benda yang dibubut. Kalau bendanya besar, putarannya harus pelan. Benda kerjanya kecil, putarannya harus banter, harus disesuaikan ya dengan aturan hitungan ya. Hitungannya pakai rumus hingga nanti akan ketemu. Kalau kita membubut diameternya sekian, misalkan diameternya 20, putarannya misalkan 460 misalkan. Sudah betul. Sekarang kalian tinggal mendekatkan pisaunya dengan cara dihidupkan terlebih dahulu. Terus ini baru didekatkan. Setelah dekat ya, tinggal disayatkan. Tapi ini untuk benda kerja, nanti penjepitan benda kerja harus disesuaikan. Kalau benda kerjanya panjang, di sini harus didukung pakai kepala lepas ya, ada pendukungnya ya. Tapi kalau bendanya pendek, tidak usah didukung ya, atau ditahan ya. Ini kebetulan benda kerja ini kan sudah jadi hanya kalian harus tahu terkait dengan pemasangan pahat tadi ya, kuncinya atau syaratnya harus setinggi senter ya, terjepit dengan baik ya. Setelah terjepit dengan baik, kamu tambah satu lagi, kamu masang ujung pahatnya ini ya. Ini tidak boleh terlalu pendek dan tidak boleh terlalu panjang. Nongolnya dari toolbox ini bibirnya ya kurang lebih antara 1,5 cm sampai 2 cm ya. Kalau terlalu pendek, nanti kalian pada saat menyayat bisa benda kerjanya nabrak toolbox. Kalau terlalu panjang, nanti kemungkinan kena benturan dari benda kerja, ujung pahatnya patah atau pahatnya patah. Nah, makanya disesuaikan ya kurang lebih antara 1,5 sampai 2 cm dari bibirnya toolbox ini. Keluarnya ini ya. Nah, ini kendorkan, kalau kurang panjang kita ajukan. Ya semacam sekian itu sudah cukup. Ini terkait dengan memasang. Sekali lagi tadi sudah mulai saya jelaskan ya terkait dengan pengoperasian mesin. Kita ngecek mesin ya, mulai dari masuknya listrik ke mesin. Setelah berada di mesin sudah masuk atau belum, kita lihat dari saklar di sana. Saklar dari sana langsung di sini dilihat lampu indikator sudah nyala belum. Kalau sudah nyala berarti listrik sudah yakin masuk berada di dalam. Kalau sudah masuk berada di dalam, kalian tinggal akan mengatur putaran.
mengatur putaran dengan jalan kamu melihat tabel di tabel putarannya ada 2 handle, diatur sesuai dengan putarannya. Terus kemudian cara memasang benda kerja tadi sudah saya jelaskan. Terus kemudian untuk menghidupkan langsung tombol start atau handle start ini kita tekan atau kita hidupkan ya. Terus kemudian pasang pahat sudah harus setinggi center. Terus kemudian mau melaksanakan penyayatan. Udah mulai, mungkin dari ini aja dulu pertemuan pada kesempatan kali ini. Besok kita lanjutkan terkait dengan proses penyayatan ke benda kerja. Nanti kita lihat benda kerjanya diameternya ukurannya berapa, menjepitnya panjang atau pendek. Kalau bendanya panjang nanti sekali lagi harus ada lubang senternya di ujungnya, nanti harus didukung oleh kepala lepas. Terus kemudian baru kita laksanakan proses penyayatan, baik digunakan untuk bubur rata atau untuk bubur passingnya. Demikian untuk pertemuan kali ini. Barangkali nanti ada pertanyaan bisa dilayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun.